Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita sharing lagi terkait dengan bagaimana cara menuliskan pengalaman pekerjaan di CV. Di sini aku pengen sharing sedikit, memberikan alternatif gambaran kepada teman-teman yang bingung untuk menuliskan pengalaman kerja sebagai driver ojek online, pengemudi ojol, driver ojol. Pasti teman-teman udah tahu ya, yang namanya pengemudi atau driver ojek online adalah orang yang dipercaya untuk melayani order hantaran kepada tamu, penumpang, orang ya, atau barang gitu ya, berdasarkan pemesanan yang dilakukan di aplikasi suatu perusahaan teknologi yang menyediakan jasa layanan transportasi gitu. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman ini, pasti ya kita gambarin aja. Intinya adalah teman-teman akan banyak berkaitan dengan produk jasa, berkaitan dengan customer, berkaitan dengan kendaraan. Nah, ini aku ada gambaran ya beberapa job desk yang pasti teman-teman itu lakukan secara rutin. Ini nggak aku tulis secara berurutan ya, di sini acak. Pasti intinya tuh adalah ini. Bagi teman-teman yang bingung, coba ya. Bagi teman-teman yang mengalami kebingungan terhadap job deskku ngapain aja, sebelum disusun menjadi bahasa yang rapi, tulis aja apapun yang teman-teman pikirkan. Aku ngetik ini juga kayak gitu. Jadi ngapain ya kayaknya driver? Udah tulis aja dulu. Nanti kalau semua udah ditulis, nanti kan pasti ada yang oh ini aku rangkai begini, bahasanya aku perhalus. Ini dua hal ini bisa digabung. Oh ini bisa dipisah. Oh ini kayaknya sama mirip-mirip. Bisa aku pilih salah satu. Nah paling nggak itu adalah ini ya. Teman-teman akan berfokus pada ordernya ya, order driver dan tamu kan intinya gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah contoh-contoh job desk-nya yang teman-teman bisa baca, terlepas dengan kendaraan roda 2 atau roda 4, kemudian berhubungan dengan menghantar orang atau menghantar barang gitu ya. Intinya kan adalah semacam ini ya, ada yang harus dipersiapkan dari sisi kendaraannya, dari si drivernya, layanannya sebelum, saat, dan setelahnya. Begitupun order-ordernya gitu ya. Teman-teman, ini sebagai gambaran aja job desk yang semacam ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah menemukan job desk yang tepat, yang real teman-teman itu lakukan selama bekerja sebagai driver ojek online, kemudian teman-teman bisa susun dengan dua alternatif penyusunan yang aku tulis di sini. Yang pertama adalah cara menuliskannya adalah semacam ini. Ada 4 informasi yang teman-teman bisa masukkan. Yang pertama adalah jangan sampai lupa nama perusahaannya apa. Yang kedua, di atas itu ya. Yang kedua adalah timestamp-nya. Kapan sampai kapan teman-teman jadi driver ojek online. Kemudian teman-teman boleh tulis job desk-nya apa. Tulis aja pengemudi ojek online gitu ya. Jangan disingkat ojol ya gitu. Semua hal yang ditulis di CV selain itu merupakan istilah-istilah normal dalam penulisan formal, jangan disingkat gitu. Takutnya nanti ada yang salah tangkap karena ada beberapa singkatan yang memiliki kepanjangan yang beda gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan kayak gini menjadi 4 informasi. Pertama adalah teman-teman nama perusahaannya apa, yang kedua timestamp-nya periode dari kapan sampai kapan, ketiga adalah jabatannya apa, dan keempat adalah teman-teman tulis job desk-nya gitu. Mulai dari persiapannya, persiapan kendaraan dan perangkat komunikasi misalkan, kemudian perawatan kendaraan, melakukan pengecekan terkait dengan surat-surat kendaraan maupun surat izin yang dimiliki, di mana itu masih aktif dan dibawa ya gitu. Kemudian bagaimana cara menjemput ordernya, melayani sesuai dengan aplikasi, menghantarkan ke tujuan, kemudian memberikan rasa aman dan nyaman kepada tamu bagaimana dengan tetap taat berlalu lintas. Kemudian teknik komunikasinya gimana gitu kan, karena kita ada berubah dengan transportasi dan ini kita menyediakan jasa. Nah, itu jasa berarti customer experience-nya harus bagus, customer service-nya harus bagus, dan teman-teman sebagai pengemudi ojek online merupakan garis terdepan yang nanti ya, yang ibaratnya tuh menentukan citra perusahaan ini bagus enggak tuh ya salah satunya dari teman-teman ini yang menjadi pengemudi ojek online. Kemudian tetap ya, namanya menjadi driver pasti ada target yang diberikan oleh perusahaan. Tapi mungkin teman-teman di sini juga punya target pribadi dong gitu. Jadi itu boleh dituliskan. Dan intinya adalah teman-teman tetap menaati SOP yang diberlakukan oleh perusahaan teman-teman. Boleh menuliskan dengan 4 hal ini. Nah, ada alternatif yang kedua yang aku rekomendasiin adalah
Selain menuliskan nama perusahaan, periodenya kapan sampai kapan, jabatannya apa, tanggung jawabnya apa, ada poin kelima yaitu pencapaian gitu ya. Coba cek teman-teman ada pencapaian apa gitu, kayak di samping sini gitu ya. Jadi teman-teman ada capaian apa? Ini cuma ide aja sih. Capaian yang aku tulis di sini adalah misalkan mampu menyelesaikan rata-rata 20 order harian senilai sekian rupiah gitu, teman-teman tulis nggak apa-apa. Atau mau ditulis dengan bahasa yang lain, mampu menyelesaikan 20 order harian di mana yang misalkan yang sekian itu order ngantar orang, sekian order ini ngantar barang gitu, boleh nggak apa-apa. Ya tulis aja, jangan takut mengeluarkan angka. Kemudian teman-teman juga bisa nulis mampu memberikan pelayanan prima di semua order. Misalkan ratingnya bintang 5 misalkan gitu atau gimana. Terserah, gunakan bahasa-bahasa yang memang muncul di interface HP teman-teman driver. Pasti beda ya aplikasi yang ada di konsumen sama di di teman-teman driver kan pasti ada yang beda tuh. Mungkin di sana kan ada simbol-simbol penilaiannya teman-teman, performa teman-teman gitu ya, penilaian dari perusahaan dan lain-lain gitu. Nah, teman-teman boleh masukkan di pencapaian gitu. Silahkan tuliskan kayak gini, nggak masalah. Baik ini teman-teman melakukan ini sambil kuliah ya, kuliah sambil kerja ini, atau ini sebagai kerjaan sampingan, nggak masalah gitu. Kalau nanti statusnya itu adalah part time gitu, nggak apa-apa. Teman-teman di bagian atas pengemudi ojek online dalam kurung freelance gitu atau part time gitu ditulis kayak gitu, nggak masalah. Jadi ini adalah ide penulisan pengalaman pekerjaan sebagai pengemudi ojek online. Apabila teman-teman ada ide lain pengen di sharing, boleh hubungi aku lewat sosmed yang aku tulis di atas slide gitu. Dan kalau ada teman-teman yang pengen dicarikan bagaimana cara menuliskan pengalaman pekerjaan, apapun pekerjaannya gitu ya, boleh nge-DM aku atau tulis di kolom komentar di channel YouTube. Paling sementara itu dulu. Oke. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman dipermudah dalam mencari pekerjaan impian, memperoleh pekerjaan impian segera yang mampu membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih.